Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufid Lutfi. Saya di ID Clubhouse sebagai Chief Marketing Officer dan inisiator dari program EK Bima. Pada hari ini kita akan memberikan panduan bagaimana melakukan pendaftaran di program EK Bima ID Clubhouse. Bapak Ibu bisa lihat di layar, kita berada di halaman utama ID Clubhouse. Untuk bisa mengakses program EK Bima, Bapak Ibu bisa klik menu program, lalu klik menu EK Bima. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu berada di halaman EK Bima, di mana di sini kita pada program EK Bima, kita memberikan website gratis untuk sekolah, terdiri dari domain sh.id selama 1 tahun, hosting gratis selama 6 bulan, paket Business Pro. Jadi untuk paket hosting sendiri pada saat melakukan perpanjangan, itu Bapak Ibu bisa melakukan downgrade dan upgrade sesuai dengan kebutuhan. Yang kemudian adalah website gratis. Di sini kita juga membantu Bapak Ibu untuk pembuatan landing page website. Namun kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan e-learning, CBT, kita menyarankan Bapak Ibu untuk menggunakan layanan premium dari ID Clubhouse. Nah, jadi di sini kita hanya sekedar untuk membuat landing page berupa website untuk sekolah. Lalu kita juga membantu untuk melakukan konfigurasi pada layanan Google for Education, di mana Google memberikan layanan email untuk sekolah dengan menggunakan nama domain sekolah yang Bapak Ibu daftarkan. Nah, untuk lengkapnya, Bapak Ibu bisa melihat cara mendaftar layanan EK Bima pada panduan kita. Jika Bapak Ibu sudah siap untuk melakukan pendaftaran, maka Bapak Ibu bisa mengklik menu atau button daftar sekarang pada halaman EK Bima. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman klien area ID Clubhouse. Jika Bapak Ibu sudah mempunyai akun di ID Clubhouse, Bapak Ibu bisa melakukan login di sini dengan memasukkan email dan juga password. Tapi jika Bapak Ibu belum pernah melakukan pendaftaran sama sekali di ID Clubhouse, Bapak Ibu bisa melakukan create new account atau buat pendaftaran baru. Pada halaman pendaftaran, Bapak Ibu harus mengisi secara lengkap, di mana pada billing address Bapak Ibu bisa memasukkan nama sekolah serta alamat secara lengkap, dan jangan lupa di akhir nanti diklik I have read and agree to the term of service, dan kemudian klik register. Jika sudah berhasil melakukan pendaftaran, Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan login kembali dengan akun yang sudah didaftar sebelumnya. Nah, pada tahap ini Bapak Ibu sudah berhasil untuk melakukan pendaftaran dan melakukan login pada klien area ID Clubhouse. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu akan berkomunikasi lebih banyak dengan tim ID Clubhouse melalui klien area ini. Bisa kita lihat, ini adalah klien area halaman utama dari ID Clubhouse. Bapak Ibu untuk melakukan pendaftaran EK Bima bisa mengklik menu program, lalu klik EK Bima. Kemudian Bapak Ibu akan melihat halaman utama dari pendaftaran EK Bima, di mana di sini ada 2 poin. Poin pertama adalah persyaratan utama dan konten website. Ini Bapak Ibu harus persiapkan sejak awal, di mana untuk persyaratan utama Bapak Ibu harus menyiapkan 3 file, mulai dari surat keterangan kepala sekolah atau lembaga. Bapak Ibu bisa lihat contohnya, lalu juga KTP penanggung jawabnya, ini jangan lupa, lalu juga SK pendirian lembaga. Nah, Bapak Ibu bisa lihat contohnya. Nah, ini adalah 3 persyaratan utama yang harus dipenuhi untuk pendaftaran EK Bima dan juga pendaftaran domain sh.id. Lalu selanjutnya adalah Bapak Ibu juga harus mempersiapkan konten website. Di sini bisa dibaca lengkap kira-kira file-file apa yang dibutuhkan. Dan jangan lupa disatukan dalam satu folder dengan format, jangan lupa dikompres dengan format zip atau RAR. Nah, tidak lebih dari 10 MB ya Bapak Ibu, supaya mempermudah tim kita juga nanti dalam melakukan download dan juga mengupload ke websitenya Bapak Ibu. Jika dua poin ini sudah terpenuhi, Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran dengan mengklik menu daftar sekarang. Nah, pada halaman selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk mengisi form dengan benar. Sebagai contoh, di sini kita akan coba untuk melakukan pendaftaran sekolah Bapak Ibu. Kita sebagai disclaimer di sini kita akan mengambil contoh ya. SMAN 10 SMAN IDCH 10 Jakarta.
Nah, ini adalah nama sekolah. Lalu ini adalah nama domain. Jadi Bapak Ibu harus memastikan bahwa domain Bapak Ibu tersedia. Nah, kalau misalnya tidak tersedia, biasanya akan memunculkan notifikasi seperti ini, domain not available. Tapi kalau misalnya tersedia, Bapak Ibu bisa masukkan dengan domain yang sama sebenarnya dengan domain nama sekolah Bapak Ibu. Ini penting karena sebisa mungkin nama domain kita itu tidak jauh dari nama sekolah kita gitu. Jadi kalau misalnya ini sebagai contoh gitu ya, kita bisa lihat statusnya sini available. Nah, silakan memasukkan alamat sekolah Bapak Ibu dengan lengkap. Ya. Lalu juga provinsinya, kemudian kabupatennya, kabupaten kota di mana, dan nomor handphone. Ya, nomor handphone yang benar ya. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu ingin kita bantu untuk konfigurasi Google for Education, Bapak Ibu bisa checklist, tapi jika tidak perlu. Nah, jika Bapak Ibu kita ingin bantu, di sini bisa di checklist. Bantunya dalam bentuk apa? Nanti kita akan hubungkan akun Google for Education dengan akun ID Cloud-nya Bapak Ibu. Tapi hanya sekedar konfigurasi, tidak termasuk upgrade dan juga perpanjangan. Untuk upgrade dan perpanjangan itu bisa dilakukan dengan menghubungi tim Google untuk informasi lebih lanjut. Jika data formulir ini sudah lengkap, maka Bapak Ibu bisa klik menu lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu diminta untuk mengupload persyaratan yang tadi diminta, mulai dari surat keterangan kepala sekolah bisa diklik. Nah, surat keterangan kepala sekolah yang pertama, lalu kemudian adalah KTP, contoh misal KTP, lalu kemudian adalah SK pendirian lembaga, SK pendirian lembaga. Ketiga file ini bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk PDF. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan upload pada saat sudah melakukan upload, maka statusnya di sini adalah uploaded. Kemudian jika sudah benar, maka Bapak Ibu klik menu lanjut. Selanjutnya Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan upload file konten website yang nantinya akan digunakan oleh developernya kita untuk pembuatan website yang terdiri dari poin 1 sampai 7. Jadi kalau misalnya ada poin tambahan, Bapak Ibu bisa memasukkan. Yang terpenting adalah semua file disatukan dalam bentuk satu folder dan jangan lupa dikompres dalam bentuk file zip atau RAR dengan maksimal ukuran adalah 10 MB. Itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Lalu jika sudah mempersiapkan filenya, jangan lupa tambahkan file. Nah, kita bisa upload, statusnya uploaded. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa klik lanjut. Di sini kita akan lihat bahwa invoice akan dibuat dan invoice tidak perlu dilakukan pembayaran. Jadi Bapak Ibu bisa abaikan. Tapi di sini juga ada status ya, di mana kalau misalnya oranye maka sedang diproses dan jika hijau maka sudah diproses. Nah, di sini Bapak Ibu akan menunggu 3 tahap, mulai dari verifikasi dokumen oleh tim kita, lalu develop pembuatan website, hingga nanti kalau misal websitenya selesai, akun Bapak Ibu akan diinformasikan pada halaman ini. Jadi Bapak Ibu bisa keluar, kemudian nanti kalau mau lihat statusnya itu Bapak Ibu tinggal ngeklik lagi program, lalu Eka-Bima gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, jika file dokumen Bapak Ibu sudah terverifikasi, maka statusnya akan berubah warna hijau. Jadi kita akan lihat dari sisi adminnya. Ini saya akan coba dari sisi adminnya untuk melakukan verifikasi dokumen Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada dokumen Bapak Ibu yang tidak diterima, maka tim kami akan mengirimkan notifikasi ke Bapak Ibu seperti contoh berikut. Nah, di sini ini adalah contoh di mana ada notifikasi bahwa file persyaratan Bapak Ibu itu tidak diterima. Di sini kita akan lihat untuk melakukan upload kembali. Nah, di sini ada kesalahan pada contoh surat keterangan kepala sekolah. Ya, surat kepala sekolah mungkin kita bisa upload lagi, misalnya kita memberikan file yang benar. Selanjutnya, karena file sudah diupload, nanti tim kami akan melakukan pengecekan lebih lanjut. Nah, kita akan masuk mungkin ke
pada saat di mana status dari sekolahnya itu sudah benar. Jadi salah satu bentuk kalau misalnya file yang kita ajukan itu sudah benar, itu nanti pada halaman ini bagian verifikasi dokumen itu akan berwarna hijau. Nah, di sini saya akan coba melakukan proses jika file Bapak Ibu diterima oleh admin kita. Coba kita refresh. Nah, di sini statusnya adalah verifikasi dokumen Bapak Ibu sudah diterima oleh kita. Tapi di sini status pembuatan website-nya belum mulai nih, artinya belum masuk dalam daftar pengembangan kita. Tapi jika misalnya developer kita sudah memulai melakukan proses pengembangan website, Bapak Ibu akan melihat statusnya akan berubah warna oranye. Nah, saya coba lihat dari sisi operatornya sudah ubah ke status proses. Seharusnya di sini warnanya adalah oranye. Nah, kita bisa lihat pada bagian ini Bapak Ibu tinggal menunggu sampai website Bapak Ibu selesai. Jadi kurang lebih ini 2 kali 24 jam. Kurang lebih 2 minggu ya, mohon maaf. Kurang lebih sekitar 2 minggu, 14 kali 24 jam. Nanti ada pengembangan oleh tim kita untuk pembuatan website berdasarkan konten website yang Bapak Ibu berikan. Nah, jika konten website Bapak Ibu sudah selesai, biasanya dari sekolah dari kita akan memberikan akses untuk email Bapak Ibu gitu. Jadi aksesnya apa aja terdiri dari akses Google for Education dan juga akses website. Saya akan coba contohnya. Nah, jadi kita dari sisi admin akan ubah. Nanti Bapak Ibu akan diberikan akses pada saat website sudah selesai. Nah, dari sisi admin kita sudah melakukan update, kita coba refresh. Nah, jika semua sudah selesai, maka status pendaftarannya semua akan berwarna hijau. Di sini kita akan memberikan akses. Oh, untuk halaman untuk Google for Education, aksesnya ini, passwordnya ini. Ini sebagai contoh ya. Lalu untuk website-nya sudah jadi dengan beralamat seperti berikut, dengan username seperti berikut, dan passwordnya dengan ini. Jadi semuanya itu akan diberikan di dashboard ini. Jadi jika Bapak Ibu punya pertanyaan terkait ini, Bapak Ibu bisa menanyakan melalui customer service kita untuk dipantau lebih lanjut. Demikian panduan pendaftaran program EK Bima. Semoga program ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, bisa mendigitalisasikan sekolah Bapak Ibu. Nah, sebagai tambahan, jika Bapak Ibu membutuhkan layanan server untuk kebutuhan e-learning dan juga kebutuhan CBT, ujian online, kita juga mempunyai layanan server sekolah online, di mana Bapak Ibu bisa ke halaman utama idcloudhost.com, lalu klik menu server, kemudian klik server sekolah. Di sini apa sih perbedaannya dengan program EK Bima? Jika website yang dibuat di program EK Bima hanya sekedar landing page, di sini kita menyediakan infrastruktur server untuk memperlancar kegiatan e-learning dan juga memperlancar kegiatan ujian online Bapak Ibu dengan server yang handal dari ID Cloud Host. Di sini Bapak Ibu bisa baca mulai dari 60.000 dengan spesifikasi besar Bapak Ibu, sehingga bisa menampung secara real time 1.000 siswa dan juga guru atau misalnya operator untuk bisa bekerja secara bersama. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.